Om Swastiastu. Selamat siang anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Oke, baik ya. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Walaupun anak-anak belajar dari rumah, Ibu harap semuanya tetap semangat untuk mengikuti proses pembelajaran dari rumah ini ya. Nah, satu pesan dari Ibu untuk anak-anak, jangan pernah menunggu sampai diri anak-anak itu siap untuk memulai atau mengikuti proses pembelajaran. Karena kalau jika anak-anak menunggu, maka seumur hidup anak-anak itu hanya dihabiskan untuk menunggu. Jadi jangan menunggu untuk mengikuti proses pembelajaran. Belajar itu kan di mana saja boleh. Dunia sekarang gadgetnya itu bisa digunakan untuk mengakses materi dari berbagai macam situs. Jadi dimanapun dan kapanpun anak-anak berada, Ibu harap semuanya menggunakan gadgetnya untuk mengakses materi dan belajar dimanapun dan kapanpun, bukan digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Oke? Nah, jadi sebelum kita masuk pada proses pembelajaran, kita akan ada dalam doa. Kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang minggu kemarin ya. Masih ingat dengan materi kita yang minggu kemarin? Ya, jadi minggu kemarin itu kita sudah belajar tentang bentuk aljabar dan juga kita sudah masuk pada operasi hitung bentuk aljabar. Kita sudah masuk di dalam bentuk aljabar itu operasi penjumlahan dan pengurangan. Masih ingat? Oke, Ibu akan tes kemampuan daya ingatnya anak-anak dengan menyelesaikan contoh soal berikut ya. Misalkan ada contoh soal untuk operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar. 5x dikurangi dengan 8y kurang 12 x tambah 3y. Maka penyelesaiannya itu seperti apa? Nah, jadi untuk penyelesaian soal berikut ini kita kelompokkan dulu suku-suku sejenis yang memuat variabel yang sama dulu. Setelah itu hasilnya baru kita jumlahkan. Jadi kita kelompokkan 5x dikurangi dengan 12x kurang 8y ditambah 3y. Ya, maka hasilnya sama dengan 5x kurang 12x, hasilnya min 7x. Nah, 5x kurang 12x hasilnya min 7x. Nah, min 8y ditambah 3y hasilnya min 5. Oke. Jadi hasil penjumlahan dan pengurangan dalam contoh soal ini adalah min 7 min 5y. Ya, masih ingat kan? Oke, jadi sekarang kita lanjut pada operasi hitung perkalian dan pembagian pada bentuk aljabar. Oke, operasi hitung perkalian dan pembagian dalam bentuk aljabar. Yang pertama kita bahas dulu tentang operasi perkalian ya. Nah, yang pertama itu operasi hitung perkalian bentuk aljabar. Prinsip pada perkalian bentuk aljabar ini sama seperti pada perkalian bilangan. Misalkan perkalian bilangan itu 2 kali 3 6, 5 karena 30 dan seterusnya ya. Hal yang sama juga berlaku untuk perkalian bentuk aljabar ini, yaitu perkalian variabel dengan variabel. Misalkan perkalian untuk bentuk aljabar
gambar variabel x dikali y, maka hasilnya xy. X dikali x hasilnya x pangkat 2. Sama juga y dikali y hasilnya y pangkat 2. Nah, ini untuk perkalian bentuk aljabar variabel yang sudah dikalikannya. Nah, ingat kembali bahwa pada operasi perkalian bilangan bulat itu berlaku sifat distributif pada penjumlahan dan pengurangan, ya. Yaitu misalkan untuk penjumlahannya A dikali 20 B tambah C, maka hasilnya sama dengan AB ditambah AC. Nah, ini untuk penjumlahannya. Kalau untuk pengurangannya juga sama. A dikali 20 B kurang C, hasilnya sama dengan AB dikurang AC. Ya. Nah, ini sifat distributif yang berlaku untuk perkalian bilangan bulat. Kita juga gunakan untuk perkalian bentuk aljabar ini. Nah, untuk meletakkan pemahaman anak-anak tentang bagaimana cara operasi perkalian pada bentuk aljabar ini, kita langsung masuk saja pada contoh soal yang pertama, ya. Jadi dalam operasi perkalian bentuk aljabar ini kita kenal ada yang pertama itu ada operasi perkalian suku 1 dengan suku 2. Ya, yang pertama perkalian suku 1 dengan suku 2. Contoh soalnya misalkan. Contoh soal yang pertama misalkan 2 dikali buka kurung x kurang y sama dengan. Nah, penyelesaiannya ini kita gunakan sifat distributif ini, ya. Jadi dapat kita kalikan 2 kali x hasilnya 2x dikurangi dengan 2 kali y 2y. Jadi hasil perkalian dari suku 1 dengan suku 2 dari 2 dikali buka kurung x kurang y dikurung sama dengan 2x kurang 2y. Oke, contoh soal yang kedua. Misalkan kita punya ini 3x pangkat 2 dikali dengan 2x kurang ditambah 9. Maka untuk penyelesaiannya kita kalikan min 3x pangkat 2 dikali dengan 2. Kita tuliskan dulu. Min 3x pangkat 2 kali 2x ditambah dengan buka kurung min 3x pangkat 2 kali 9, ya, sama dengan min 3x pangkat 2 dikali 2x hasilnya min 6x pangkat 3. Nah, min 3x pangkat 2 dikali 9 hasilnya itu min 27x pangkat 2. Nah, kita lihat di sini ada tanda positif. Jadi dalam operasi hitungnya untuk perkalian positif dikali negatif hasilnya tetap negatif. Jadi kita tuliskan di sini min 27x pangkat 2. Ya, kalau untuk cara cetaknya kita langsung anak-anak bisa langsung mengalikannya. Min 3x pangkat 2 dikali 2x hasilnya min 6x pangkat 3. Nah, min 3x pangkat 2 dikali 9 itu min 27. Kita jangan lihat lagi tanda positifnya ini, karena kita tahu bahwa dalam operasi perkalian jika negatif dikali positif maka hasilnya tetap negatif, atau positif dikali negatif tetap negatif. Oke? Sampai sini sudah dipahami? Oke, kalau sudah kita lanjutkan. Jadi yang pertama tadi itu perkalian suku 1 dengan suku 2, ya. Yang kedua itu perkalian suku 2 dengan suku 2. Nah, untuk perkalian suku 2 dengan suku 2 misalkan contoh
suku 2 yang pertama 4x ditambah 2y itu kurung dikali dengan suku 2 yang kedua buka kurung 2x kurang 4y. Ya, jadi pada contoh soal kedua ini kita gunakan sifat distributif ya untuk pengalihannya. Kita kalikan dulu 4x ini dikali dengan suku 2 yang ini. Setelah itu 2y dikali juga dengan suku 2 yang ini ya. Kalau kita tulis untuk penyelesaiannya, kita tulis di sini kan 4x dikali suku 2 yang ini 2x kurang 4y itu kurung ditambah dengan 2y kita tuliskan 2y dikali buka kurung suku 2 yang ini juga 2x kurang 4y. Maka penyelesaiannya sama dengan kita kalikan 4x dikali 2x hasilnya 8x pangkat 2 ya, dikurangi 4x dikali 4y hasilnya 16xy. Nah ditambah 2y dikali 2x hasilnya 4xy dikurangi dengan 2y kali 4y hasilnya 8y pangkat 2. Nah sampai sini kalau kita temukan ada suku sejenis yang memuat variabel yang sama, itu masih bisa kita sederhanakan. Tetapi kalau kita melihat suku sejenis yang memiliki variabel yang tidak sama, berarti operasi untuk penyelesaiannya cukup sampai di situ. Tetapi karena di sini kita temukan ada suku sejenis yang memuat variabel yang sama ya, jadi masih bisa kita sederhanakan. Jadi tulis sama dengan 8x pangkat 2 ini kita turunkan kita tetap tuliskan karena dia tidak memiliki suku yang memuat variabel yang sama, jadi kita tetap tuliskan. Nah setelah itu min 16xy ditambah 4xy hasilnya sama dengan min 12xy dikurangi dengan kita lihat 8y pangkat 2 ini tidak memiliki suku yang memuat variabel yang sama ya, jadi kita juga tetap tuliskan dia 8y pangkat 2. Jadi operasi perkalian suku 2 dengan suku 2 dari contoh soal berikut 4x ditambah 2y dikali dengan 2x dikurang 4y hasilnya 8x pangkat 2 kurang 12xy kurang 8y pangkat 2. Oke, sampai sini sudah dipahami? Kalau belum bisa langsung ditanyakan gimana yang belum dipahami biar ibu jelaskan ulang. Baiklah, kalau sudah ibu hapus ini ya, ini sudah selesai dicatatkan. Oke. Oke, yang berikutnya itu yang ketiga perkalian suku 2 dengan suku 3. Ya, contoh soalnya misalkan 4x ditambah 2 dikali dengan suku 3-nya itu 4x pangkat 2 kurang 6xy ditambah 3y pangkat 2. Ya. Nah, contoh soal untuk perkalian suku 2 dalam suku 3. Misalkan suku 2-nya itu 4x ditambah 2, kita kalikan dengan suku 3-nya 4x pangkat 2 dikurangi 6xy ditambah 3y pangkat 2. Nah, maka penyelesaiannya sama dengan 4x, kita tulisnya 4x dikali suku 3-nya itu 4x pangkat 2 kurang 6xy ditambah 3y pangkat 2. Nah, setelah itu kita jumlahkan dengan 2 dikali suku 3-nya ini 4x pangkat 2 kurang 6xy ditambah 3y pangkat 2. Nah, maka hasilnya sama dengan kita kalikan ya 4x kali 4x pangkat 2 hasilnya 16x pangkat 3 dikurangi 4x kali 6xy hasilnya 24x pangkat 2 y ditambah 4x dikali 3y pangkat 2 hasilnya
12 X Y pangkat 2. Nah, ditambah 2 dikali 4X pangkat 2 hasilnya 8X pangkat 2 kurang 2 kali 6XY hasilnya 12XY ditambah 2 kali 3Y pangkat 2 hasilnya 6Y pangkat 2. Oke, sampai sini kita tidak menemukan suku yang memuat variabel yang sama sehingga tidak bisa kita sederhanakan. Jadi operasi penyelesaiannya cukup sampai di sini. Oke, sampai sini sudah dipahami? Untuk contoh soal dari perkalian suku 2 dengan suku 3 ini sudah dipahami? Baiklah, kalau sudah ibu lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan ya pada operasi berikutnya, yaitu operasi pembagian. Ya, yang berikutnya itu operasi pembagian dalam bentuk aljabar. Nah, untuk menyelesaikan suatu permasalahan pembagian dalam bentuk aljabar ini, maka langkah pertama yang kita lakukan adalah mengetahui faktor sekutu dari bentuk aljabar tersebut. Nah, bentuk dari pembagian aljabar ini yaitu misalkan AN dibagi A, maka hasilnya sama dengan AN per A sama dengan N. Ya, ini untuk bentuk pembagian dari aljabar ini. Oke? Nah, dalam pembagian bentuk aljabar, langkah pertama yaitu kita membuat menjadi bentuk pecahan di mana penyebutnya adalah pembaginya. Ya, setelah membuat menjadi bentuk pecahan, kita tentukan faktor sekutu dari kedua bentuk aljabar tersebut. Ya. Oke, kita langsung masuk pada contoh soalnya biar anak-anak lebih memahaminya. Misalkan kita punya soal contoh 1, misalkan 2X dibagi dengan 2 ya. Maka penyelesaiannya sama dengan, nah yang pertama kita ubah dalam bentuk pecahan ya, kita tuliskan 2X per 2. Maka sama dengan 2 bagi 2 kan habis ya. Jadi sisa variabelnya X. Maka hasil bagi dari 2X dibagi 2 sama dengan X. Nah, pada contoh soal ini biasanya disebut dengan operasi pembagian variabel dengan koefisien. Nah, yang dituliskan di sini ya. Ini merupakan operasi pembagian variabel dengan koefisien. Nah, contoh soal yang kedua, misalkan Y pangkat 4 dibagi dengan Y pangkat 2. Ya, maka penyelesaiannya, nah kalau kita temukan contoh soal seperti ini, variabelnya kan sudah sama, jadi kita tetap tuliskan variabelnya. Nah, yang kita operasikan adalah pangkat dari variabel-variabel ini. Nah, dalam operasi pembagian, pangkatnya itu kita kurangkan, jadi dapat kita tulis Y pangkat 4 kurang 2, maka hasilnya sama dengan Y pangkat 2. Ya, jadi contoh soal kedua ini disebut dengan pembagian variabel dengan variabel. Oke, contoh soal yang ketiga, misalkan kita punya suku 8X dibagi dengan 2Y, hasilnya sama dengan, nah kita temukan ada memuat variabel yang berbeda. Nah, operasi penyelesaiannya yang pertama kita bawa dalam bentuk pecahan, jadi kita tulis 8X per 2Y sama dengan, nah kita operasikan dulu koefisiennya, 8 bagi 2 hasilnya 4. Nah, variabelnya itu tetap kita tuliskan tanpa kita rubah variabelnya atau kita menghilangkan, karena dalam operasi hitung untuk aljabar ini
variabelnya tidak kita rubah atau kita hilangkan, jadi variabelnya itu tetap. Jadi hasil dari 8x dibagi 2y adalah sama dengan 4x per y. Nah, contoh soal ketiga ini biasa disebut dengan pembagian beda variabel ya. Ya, sampai sini sudah dipahami? Kalau belum boleh ditanyakan biar Ibu jelaskan kembali mana yang masih belum dipahami atau dimengerti. Oke, baiklah, kalau sudah kita lanjutkan ya. Contoh soal yang berikut. Yang keempat ini ya. Misalkan 6A pangkat 3 B pangkat 2 dibagi dengan 3A pangkat 2 B. Nah, pada contoh soal ini kita disuruh mencari dulu faktor sekutunya. Dari 6A pangkat 3 B pangkat 2 dibagi dengan 3A pangkat 2 B. Nah, coba anak-anak lihat kembali materi tentang operasi perpangkatan pada bilangan bulat ya. Nah, jadi operasi perpangkatan diartikan sebagai bentuk perkalian berulang dengan bilangan yang sama. Nah, kan pada contoh soal ini ya, kita bawa dalam bentuk pecahan dulu, sama dengan 6A pangkat 3 B pangkat 2 dibagi dengan 3A pangkat 2 B. Nah, setelah kita bawa dalam bentuk pecahan, untuk mencari faktor sekutunya itu kita ambil sembarang bilangan yang jika dikalikan menghasilkan 6A pangkat 3 B pangkat 2 ya. Jadi misalkan kita ambil sembarang bilangan ya, 3A pangkat 2B dikali 2AB. 3A pangkat 2B dikali 2AB, maka hasilnya 6A pangkat 3 B pangkat 2. Jadi sampai sini kita sudah temukan faktor sekutu yang sama per 3A pangkat 2B. Jadi ini kan harus dibagi ya, 3A pangkat 2 sama ini harus dibagi. Jadi hasilnya tinggal 2AB. Sehingga kita tulis ini faktor sekutunya adalah 3A pangkat 2B. Ya, sampai sini sudah dipahami untuk contoh soal nomor 4 ini? Oke, kalau sudah dipahami materi kita Ibu cukupkan sampai di sini. Sebelum Ibu tutup pembelajaran kita hari ini, mungkin ada dari anak-anak yang belum memahami materi yang sudah Ibu paparkan, bisa langsung ditanyakan. Oke, kalau tidak ada yang bertanya berarti semuanya sudah dipahami ya, materi yang Ibu sampaikan sudah dimengerti dan dipahami sama anak-anak ya. Oke, jadi Ibu menyimpulkan saja untuk materi kita hari ini tentang operasi perkalian dan pembagian bentuk aljabar, di mana pada operasi perkalian itu kita kenal ada operasi hitung perkalian suku 1 dengan suku 1, perkalian suku 2 dengan suku 2, dan yang berikutnya itu ada perkalian suku 2 dengan suku 3. Nah, sedangkan dalam operasi pembagian bentuk aljabar ini kita kenal ada operasi pembagian variabel dengan koefisien yang pertama. Nah, yang kedua itu ada operasi pembagian variabel dengan variabel ya. Dan yang ketiga itu ada operasi pembagian beda variabel. Ini cukupkan materinya sampai sini. Dan nanti untuk minggu depan kita akan melanjutkan dengan materi operasi pecahan dalam bentuk aljabar. Oke? Oke, Ibu tutup pertemuan kita hari ini dengan Paramasanti. Om Santi Santi.